Bab 1, 10 telur di Lifebound Space. Legenda berbicara tentang saat dao surgawi layu dan siklus reinkarnasi mencapai batasnya. Ketika saat itu tiba, alam tak berujung akan melahirkan 10 primordial Chaos Beast, masing-masing memiliki tubuh yang lebih luas daripada alam dewa. Di belakang mereka, langit dan bumi akan runtuh, semua kehidupan akan berakhir, ruang waktu akan terbalik, dan bintang-bintang itu sendiri binasa. Primordial Chaos Beast ini akan lenyap saat dunia lama berlalu. Hanya dengan begitu langit dan bumi akan terbentuk kembali. Tatanan alam akan kembali, kehidupan akan berkembang, dan dunia baru akan lahir. Awan gelap menekan Flame Yellow Sions Institute saat badai mengamuk di luar. Murid Institut Li Tianming menantang hujan deras di punggung binatang buasnya, seekor Goldrock bersayap 4, sebelum mendarat di depan sebuah rumah. Pintu berderit terbuka untuk menampakkan seorang gadis cantik dengan gaun putih. Dengan satu tangan memegang roknya, dan payung di tangan lainnya, dia melintasi hujan dengan senyum hangat untuk melindungi Li Tianming dari hujan. Selamat ulang tahun, Qingqing. Keduanya bergegas masuk, lalu Li Tianming mengeluarkan jepit rambut giok yang dia tempatkan ke tangannya. Matamu Qingqing berbinar. Betapa cantiknya. Bantu saya memakainya. Petik 2. Keduanya memposisikan diri di depan cermin saat Li Tianming memasukkan jepit rambut ke rambutnya, mencubit wajahnya saat dia melakukannya. Dia merindukan kekesalan yang sekilas berkedip di matanya. Meskipun badai di luar bergemuruh, suasana di dalam rumah tetap manis. Tianming, aku ingin menjadi seorang wanita malam ini. Mu Qingqing menundukkan kepalanya saat wajahnya memerah dengan menawan. Maksud kamu apa? Aku ingin memberimu sendiri. Dia mulai melepas gaunnya, memperlihatkan kulit lembutnya yang membuat satu orang mabuk. Namun, Li Tianming hanya merasa kebingungan. Dia selalu memiliki kepribadian yang angkuh, dan keintiman adalah hal yang sulit meski mereka berpacaran. Faktanya, dia selalu mengatakan bahwa kultivasi adalah prioritasnya, jadi hubungan mereka bahkan tidak pernah diketahui publik. Mengapa dia tiba-tiba mengambil inisiatif malam ini? Li Tianming mundur 2 langkah. Takut. Dia bertanya. Qingqing, ada yang salah denganmu hari ini. Ini bukan kamu. Mereka mengenal satu sama lain di jalan menuju Ignispolis. Li Tianming telah menyelamatkan hidupnya saat itu, dan mereka berkumpul setelah itu. Jadi bagaimana saya harus menjadi bersama Anda untuk menjadi lebih baik dan lebih buruk, dan menjalani kehidupan biasa-biasa saja. Ekspresi Mu Qingqing tiba-tiba berubah menjadi seringai dingin saat dia terus melepas pakaiannya. Suara petir terdengar saat atap rumah robek. Petir melintas di langit, dan dalam sekejap itu, seekor elang mata 3 ungu turun. Duduk di atasnya adalah seorang pria muda, yang matanya tampak seperti genangan petir. Mengangkangi elang ungu bermata 3 dan dengan badai sebagai latar belakang, dia tampak seperti anak petir. Li Tianming, beraninya kau membius dan menyerang Qingqing. Suara penuh amarah pemuda itu seperti guntur, dan sebagai tanggapan, elang mata 3 tiba-tiba melepaskan sambaran petir yang menghantam Li Tianming. Kemampuan sumber roh binatang buas itu membuat Li Tianming lumpuh saat listrik mengalir ke seluruh tubuhnya, dan dia jatuh ke lantai dengan suara gedebuk. Lin Xiaoting. Li Tianming tercengang. Dia mengenali pria itu. Bagaimanapun, Lin Xiaoting adalah keberadaan yang terkenal di institut. Bakatnya sangat mengejutkan, dan tidak hanya dia salah satu murid dari Institut Surga Divisi, dia bahkan lahir di Ignispolis, Lightning Manor. Di antara yang paling elit dari semua anak di negara keluarga kuat Vermilion Bird, dia sendiri yang berdiri di puncak. Li Tianming dan Mu Qingqing semuanya berasal dari kota-kota kecil Vermilion Bird, dan telah berjuang lama dan keras untuk mendapatkan hak untuk berkultivasi di Flame Yellow Sions Institute. Lin Xiaoting seharusnya berada di dunia yang berbeda dari mereka, seseorang yang seharusnya tidak pernah berinteraksi dengan mereka. Kakak Ting, selamatkan aku. Sebuah suara panik memanggil, dan pada saat Li Tianming mengangkat kepalanya, Mu Qingqing, dengan pakaiannya yang acak-acakan, sudah meringkuk ke Lin Xiaoting, menatap Li Tianming dengan penuh kebencian saat dia menangis. Li Tianming, atas otoritas saya sebagai murid divisi surga, saya berhak memberikan hukuman atas perilaku Anda yang lebih rendah dari binatang. Penghakiman telah berlalu. Goldrock bersayap 4 Anda dengan ini akan diberikan hukuman mati. Lin Xiaoting menyatakan dengan sungguh-sungguh. Binatang buas yang sekarat itu sama dengan melumpuhkan seorang Beastmaster. Niat Lin Xiaoting adalah untuk memutuskan jalur kultivasi Li Tianming, dan membuatnya mundur sampai suatu hari dia menjadi lumpuh, tidak dapat kembali lagi. Listrik padat mulai berputar di sekitar elang, memekik dengan kejam beberapa saat kemudian saat ia meluncurkan dirinya sendiri ke Goldrock di sebelahnya.
Dengan cakar setajam silet yang menjepit burung itu, elang mulai merobek bulu Goldrock. Setiap bulu yang dicabut disertai dengan air mancur kecil darah, serta jeritan celaka yang semuanya menusuk hati Li Tianming. Midas. Itu adalah nama binatang buas seumur hidupnya. Dan akhirnya, Li Tianming mengerti apa yang diinginkan oleh dua orang kejam ini. Mereka berniat untuk membunuh Midas dan merampok jiwa perang Saint Beast. 10 hari yang lalu, Li Tianming telah memperoleh jiwa perang Saint Beast yang berharga di zona rahasia. Itu adalah sisa-sisa anumerta dari Saint Beast mitos, dan bernilai kota. Seharusnya, itu berpotensi menciptakan pembangkit tenaga listrik yang menjulang di atas massa. Midas telah menggabungkan yang ditemukan Li Tianming ke dalam bulunya. Hanya Mu Qingqing yang dekat dengan saya di Ignispolis. Dia pasti tahu aku telah mendapatkan sesuatu yang berharga. Jadi, dia membuangku ke samping setelah menggunakan informasi tentang Saint Beast War Soul untuk mengikat anak dari keluarga besar. Petik 2. Lumpuh oleh listrik yang menggeliat di sekitarnya, dia hanya bisa melihat saat Midas, berlumuran darah, dicabut bulunya satu persatu. Keinginan dan rasa sakit di matanya saat menangis di Li Tianming menusuk hatinya tanpa henti. Apa yang bisa lebih menyakitkan daripada saudara laki-lakinya yang dibantai hidup-hidup, sementara seseorang memandang tanpa daya. Lin Xiaoting, Mu Qingqing. Darah Li Tianming mendidih. Tianming, tunduk pada takdir. Baik kekuatan maupun stasiun Anda dalam hidup tidak cocok untuk saya atau jiwa perang. Basah oleh hujan, Mu Qingqing mendekati Li Tianming dan menatapnya dari atas. Terus. Sekarang kamu pikir kamu adalah burung pipit yang terbang tinggi dan berubah menjadi burung phoenix. Petik 2. Aku bisa jadi apa lagi? Kakak laki-laki Ting telah berjanji untuk membantu mempromosikanku menjadi murid surga suci. Dia menatap tanpa emosi ke arahnya. Li Tianming, aku menyadari sejak tiba di Ignispolis bahwa kami sangat tidak berarti. Mulai sekarang, Anda akan menjadi salah satu dari massa, dan saya akan berada di atas dan di atas. Anggap saja sebagai pengorbanan yang kau buat atas nama cinta untukku, oke? Petik 2. Kamu tidak akan menemui akhir yang baik. Yah, sayangnya itu tidak ada hubungannya denganmu. Kembali dari mana Anda datang, Flamehaven. Saya akan meninggalkan Anda dengan hidup Anda sebagai pembayaran hutang untuk menyelamatkan hidup saya. Mulai hari ini, kami tidak lagi saling berhutang apapun. Dia berjongkok dan merapikan rambut acak-acakannya. Saya dengan tulus berterima kasih atas hadiah Anda. Saya terlalu sering diintimidasi sejak muda. Mulai hari ini dan seterusnya, saya ingin orang-orang yang memandang rendah saya berlutut saat berbicara dengan saya. Petik 2. Mereka berdua lalu pergi, bersama jiwa perang. Dunia ini memiliki sesuatu yang disebut karma. Anda mungkin percaya bahwa Anda sedang naik daun di masyarakat. Namun, akan datang suatu hari ketika Anda menuai apa yang telah Anda tabur dengan minat. Dia meludah dengan getir, matanya yang merah dan marah terpaku pada sosok mereka yang pergi. Malam itu, guntur bergemuruh dan badai turun. Seorang pemuda rendahan, memegangi mayat binatang buasnya, tidak, saudaranya, meninggalkan Ignispolis dan menghilang ke dalam malam. Dia tahu. Akan datang suatu hari ketika dia kembali dan menuntut pembayaran untuk hutang darah ini. 3 tahun, tunggu saja, Ignispolis. 3 tahun berlalu dengan cepat. Midas. Sekali lagi, Li Tianming terbangun dengan kaget. Dia secara teratur memimpikannya kakaknya yang pernah bertarung bersamanya, matanya memerah setiap kali terlintas dalam pikirannya. Dia telah menghabiskan 3 tahun ini di Flamehaven menjalani kehidupan yang sulit untuk mengingatkannya akan balas dendamnya, sementara Mu Qingqing memang tetap tinggi dan tinggi di Ignispolis, menjadi murid inti Flame Yellow Sions Institute, Heaven's Sanctum. Di sisi lain, Li Tianming telah menjadi bahan tertawaan di institut karena usahanya yang gagal untuk membius dan melanggar seorang gadis. Bahkan setelah kembali ke Flamehaven, banyak orang sibuk yang tidak tahu apa-apa, yang akan menunjuk dan mengutuk kurangnya perilakunya. Untuk menambah penghinaan pada cedera, bahkan jiwa perang Saint Beast-nya dikatakan diperoleh oleh Lin Xiaoting melalui usahanya sendiri. Opini publik berada di bawah kendali keluarga yang berkuasa. Tidak ada yang akan percaya kata yang saya ucapkan. Tidak ada yang lebih kejam dari cara dunia ini. Sudah larut malam, tapi Li Tianming turun dari tempat tidurnya dan pergi ke jendela, menatap ke arah Ignispolis. Tiba-tiba, aktivitas terjadi dalam ruang misterius di tubuhnya. Akhirnya menetas setelah 3 tahun. Mata Li Tianming membelalak. Ruang itu disebut ruang batas kehidupan. Itu adalah sesuatu yang ada dalam diri setiap orang pada saat mereka lahir di benua Flame Yellow.
Setelah 7 hari berlalu, seekor binatang buas yang tidak bisa mati akan menetas di dalamnya. Praktis setiap orang di benua itu memiliki binatang yang menentukan hidupnya sendiri. Namun, ruang pribadi Li Tianming memiliki rahasia besar yang tidak diketahui siapapun. Selain Midas, yang muncul bersamanya, sebenarnya ada 10 telur misterius lainnya di dalam ruang lingkar hidupnya. Dan hari ini, 2 dari mereka goyah, dengan retakan bahkan muncul di salah satunya. Li Tianming menggeser retakan itu keluar dari tempatnya, meletakkannya di tempat tidurnya dan diam-diam menunggu sampai menetas. Retakan mulai menyebar pada telur, menjadi lebih padat dan lebih padat karena tekanan yang mencekik mulai menekan Li Tianming. Sudah keluar. Telurnya pecah. Bab 2, Phoenix Neraka Eternal. Sesosok muncul di hadapan Li Tianming. Petik 2 tanda tanya petik 2. Sayangnya, itu bukan binatang buas yang menakutkan dalam mimpinya. Tampak jelas bahwa makhluk yang merangkak keluar dari cangkang telur hanyalah seekor anak ayam kecil. Yang sangat kuning dan lembut. Li Tianming hanya bisa memikirkan satu cara untuk menggambarkannya, lembut, dan hidangan utama yang sempurna untuk sarapan yang lezat. Faktanya, satu-satunya hal yang melindunginya saat ini adalah bahwa ini belum pagi. Bagaimana seorang cewek sepertimu bahkan melepaskan aura binatang yang menakutkan, Li Tianming sudah bisa merasakan sakit kepala yang akan datang. Hah, siapa cewek di sini? Jangan meremehkanku, dasar nugget. Aku akan mengalahkanmu. Anak ayam kecil itu menatap tajam ke arah Li Tianming, seolah-olah ia mencoba membunuh Li Tianming dengan matanya. Seekor anak ayam yang baru lahir yang mengancam tuannya. Itu hal baru. Binatang buas yang dapat hidup dapat berkomunikasi secara telepati dengan Beastmaster mereka, tetapi tidak banyak yang dapat berbicara kecuali jenis burung beo. Mungkin anak ayam ini mirip dengan binatang jenis burung beo, itulah sebabnya ia bisa berbicara. Li Tianming mengamati mata anak ayam itu dengan cermat, di mana dia bisa melihat setitik cahaya, sebuah bintang. Ketika binatang yang mengikat kehidupan lahir, jumlah bintang menentukan tingkatan mereka, gumam Li Tianming. Li Tianming masih ingat bahwa Midas memiliki 5 bintang ketika pertama kali menetas, menandainya sebagai binatang buas bintang 5 yang langka di Flamehaven. Tingkat binatang buas yang mengikat kehidupan secara langsung menentukan potensi binatang itu, serta batas kultivasi Beastmaster. Seekor binatang buas bintang 5 sudah cukup bagi Li Tianming untuk menjadi jenius terbaik Flamehaven dalam 300 tahun terakhir. Anak ayam ini hanya memiliki 1 bintang, menunjukkan bahwa itu hanya binatang bintang 1 yang menyedihkan. Tunggu. Saat Li Tianming menatap percikan bintang, dia sepertinya melihat bintang itu runtuh dan tersebar di hadapannya. Li Tianming tidak tahu apakah itu hanya ilusi atau kenyataan. Puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu karena terus tumbuh lebih jauh. Akhirnya, Li Tianming melihat bintang tunggal itu berkembang menjadi bintang besar. Di dalam medan bintang ini, bintang yang tak terhitung jumlahnya terbakar. Meskipun tampak berjauhan, cahaya mereka menyatu dan membutakan Li Tianming. Apa itu tadi? Itu miliaran percikan bintang. Dia bisa merasakan otaknya meledak, saat penglihatannya memudar dan dia merasa dirinya seperti tersedot ke medan bintang yang jauh. Di dalam kehampaan yang tak ada habisnya, tidak ada apa-apa selain jumlah bintang yang tak terbatas yang terbakar seperti bola api besar. Hal berikutnya yang dia tahu, Li Tianming mendengar tangisan yang menghancurkan bumi dari seekor burung. Dia memeriksa arah suara, di mana sebuah bola api meluncur dari sisi lain dari medan bintang ini. Sayap yang luar biasa terbentang dari bidang api, pancarannya memenuhi semua bintang lain di sekitarnya. Saat mendekat, Li Tianming terkejut menemukan bahwa itu sama besarnya dengan medan bintang. Setiap aliran api yang mengalir di seluruh tubuhnya terdiri dari miliaran bintang. Itu adalah burung Phoenix abadi. Kemanapun ia pergi, bintang yang tak terhitung jumlahnya akan ditarik dari orbitnya, berkumpul menjadi aliran yang terbakar yang ditelan oleh makhluk itu tak lama kemudian. Itu seperti burung Phoenix baru saja menyeruput beberapa mie, kecuali setiap untaiannya terdiri dari miliaran bintang, dimasukkan ke dalam tubuhnya dengan menyeruput tanpa susah payah. Itu adalah pemandangan yang tak terduga bagi Li Tianming. Dia terus mengikuti Phoenix abadi saat melahap semua yang dilewatinya, tanpa peduli apakah burung itu telah menelan matahari yang membawa kehidupan. Sampai suatu hari, tangan hitam besar muncul. Makhluk itu jelas-jelas takut pada tangan ini. Ia berteriak panik dan mencoba melarikan diri dari tangan. Keberadaan macam apa yang akan menakutkan bahkan Phoenix abadi. Saat burung Phoenix mencoba melarikan diri, ia bahkan terpaksa memakan apinya sendiri, menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Setiap kali tangan mendarat, ribuan percikan terbang,
masing-masing melahirkan bintang baru. Sejak saat ini dan selamanya, aku adalah penguasa dari semua kekacauan dan reinkarnasi primordial. Suara tangan bergemuruh melalui medan bintang, mereduksi segala sesuatu di dunia menjadi teror yang tak ada habisnya. Li Tianming bisa merasakan ketakutan Phoenix abadi karena perlahan menyebar ke tubuhnya seperti racun. Akhirnya, burung Phoenix tidak bisa lagi terbang dan jatuh dari bintang. Saat hidupnya akan segera berakhir, tiba-tiba ia melihat Li Tianming. "Kamu ini apa?" Li Tianming hampir tidak menyadari betapa serak suaranya, seperti ketakutannya. Waktu terhenti saat burung Phoenix menatapnya dengan tenang. "Aku, Eternal Infernal Phoenix." Ketika penglihatannya menghilang menjadi kabur, Li Tianming bisa merasakan wajahnya terluka saat dia akhirnya menemukan dirinya kembali ke kamarnya sendiri. Anak ayam kecil itu naik ke bahunya tanpa dia sadari, dan sekarang mematuk wajahnya. "Kamu, seorang Eternal Infernal Phoenix." Li Tianming mencengkeram sayapnya dan menggantungnya di depannya, sambil tetap mencoba menenangkan diri dari semua yang dia lihat barusan. Bintang tunggal itu masih ada di matanya, tapi tidak lagi berkembang menjadi bintang. "Ya, cukup tangguh ya." Anak ayam kecil itu tersentak mundur saat berusaha melepaskan diri dari genggaman Li Tianming. "Dan apa sebenarnya Eternal Infernal Phoenix itu?" Li Tianming bertanya. "Salah satu primordial Chaos Beast. Dan, aku juga berharap aku tahu." "Lalu, apa yang kamu tahu?" "Beri aku istirahat, aku baru saja menetas dan hal pertama yang kulihat adalah wajah bodohmu itu." "Menurutmu apa yang aku tahu?" Petik 2. Dihina oleh seorang gadis kecil pasti tidak terasa enak. Tentu saja Li Tianming tahu lebih baik daripada siapapun bahwa anak ayam kecil ini bukanlah binatang buas biasa. Kemungkinan, hal yang sama bisa dikatakan tentang 9 telur lainnya. Apa yang baru saja dilihatnya terlalu luar biasa. Seekor binatang buas yang mengunyah matahari, tangan yang berisi seluruh alam semesta dalam genggamannya, dan bidang bintang yang tak berujung. Dan makhluk seperti itu adalah binatang yang menjadi batas hidupnya. Li Tianming sudah bisa merasakan semangatnya membara dengan gairah. "Maukah Anda melakukan budidaya simbiosis dengan saya?" Dia bertanya pada cewek kecil itu. "Tentu saja, melatih anak ayam sepertimu itu mudah." Anak ayam kecil itu bahkan tidak berusaha menyembunyikan keangkuhannya. "Mari kita perjelas, kaulah cewek di sini. Anda beruntung ya, budidaya ganda dengan anak ayam gratis." Anak ayam kecil itu mendengus dengan kasar. Petik 2 tanda seru petik 2. Salah satu dari anak ayam itu tidak sama dengan yang lainnya. Saat anak ayam kecil itu pindah ke kepalanya, Li Tianming sangat senang dengan prospek budidaya dengan primordial Chaos Beast. Kembali ke zaman kuno, nenek moyang menemukan budidaya simbiosis. Sebuah saluran untuk kultivasi terbentuk antara manusia dan binatang buas, memunculkan para Beastmasters. Melalui budidaya simbiosis, manusia dan binatang berbagi urat darah dan kebijaksanaan mereka, membentuk duo dinamis dengan kekuatan besar. Tahap pertama kultivasi adalah tahap vena binatang. Baik Beastmaster maupun Lifebound Beast memiliki masing-masing 9 Beast Vein, dan kultivasi dalam tahap Beast Vein mengharuskan mereka untuk memasangkan dan menghubungkan mereka bersama. Setiap set vena binatang yang terhubung akan memperkuat hubungan darah di antara keduanya. Setelah itu, metode khusus dapat digunakan untuk mengubah energi spiritual langit dan bumi menjadi ki binatang, yang akan disimpan di pembuluh darah binatang. Beastmasters dan Lifebound Beast membagikan Beast Ki mereka, sehingga memungkinkan kekuatan untuk dibagikan di antara pasangan. Melalui pelatihan simbiosis, kekuatan laten dalam pembuluh darah binatang itu akan memperkuat tubuh tuannya, sementara kekuatan laten dari pembuluh darah sang Beastmaster akan meningkatkan kecerdasan binatang itu. Sejak Midas meninggal, aku kehilangan semua Beast Ki-ku, dan semua vena Beast-ku juga ikut terbuang. Tanpa binatang buas, perjalanan saya sebagai Beastmaster seharusnya sudah berakhir. Apapun Eternal Infernal Phoenix ini, apakah itu primordial Chaos Beast atau apa, setidaknya itu akan memungkinkan saya untuk berkultivasi sekali lagi. Secara alami, Li Tianming belum pernah mendengar tentang legenda primordial Chaos Beast sebelumnya. Tepat sebelum dia disabotase oleh Lin Xiaoting dan Mu Qingqing, dia telah menghubungkan ke-9 pasang vena binatang dengan Midas, menyelesaikan semua 9 level dari tahap Beast Vein, dan bahkan telah membuat terobosan ke tahap sumber roh. Sejak binatang buas seumur hidup saya telah berubah, saya harus menghubungkan kembali semua pembuluh darah binatang itu. Itu pada dasarnya memulai dari awal. Petik 2. Langkah pertama dari tahap Beast Vein adalah untuk mengetahui lokasi dari Beast Veins di kedua belah pihak.
Ketika Li Tianming mencoba mencari tahu di mana urat nadi dari anak ayam kecil itu, dia bisa merasakan gadis kecil itu melakukan hal yang sama untuknya. Setelah Venabis pertama mereka berhasil dihubungkan bersama, mereka akan mencapai level pertama dari tahap Beast Vein. Bagaimana mungkin anak ayam sekecil itu memiliki urat nadi binatang yang begitu tebal? Li Tianming berseru. Di dalam tubuh mungil anak ayam itu, masing-masing urat nadi binatang itu seperti naga, menakutkan namun luar biasa. Sulit membayangkan hewan menakutkan seperti apa yang dimiliki pembuluh darah binatang ini. Ditempatkan berdampingan, pembuluh darah binatang Li Tianming tampak seperti cacing kecil. Sungguh pemula, lihat urat nadi binatang yang menyedihkan ini, jelas kekurangan kekuatan maskulin. Dan lihat punyaku. Lebih tebal, lebih lama, lebih sempurna dari milikmu. Anak ayam itu jelas membencinya. Tapi kenapa itu terdengar aneh? Mari kita lihat apakah kamu masih bisa menyombongkan diri nanti. Jangan lupa urat nadi binatangmu pada akhirnya akan menjadi milikku juga. Li Tianming membalas penghinaan itu. Beberapa saat kemudian, pembuluh darah binatang mereka mulai terhubung satu sama lain. Sementara pembuluh darah anak ayam mungkin jauh lebih tebal, itu tidak membuat proses menghubungkan lagi menjadi sulit karena itu lebih merupakan semacam aktivasi daripada koneksi fisik yang sebenarnya. Selama keduanya bisa merasakan satu sama lain, kedua pembuluh darah binatang itu akhirnya akan bergabung dan membentuk sirkulasi yang lengkap. Li Tianming bukanlah pemula, tetapi hanya ketika vena binatang pertama terhubung, dia menyadari betapa banyak darah Eternal Infernal Phoenix bisa lakukan untuk tubuhnya. Tidak mungkin. Setelah pembuluh darah binatang mereka terhubung, itu mirip dengan naga yang terhubung ke kelabang. Li Tianming bisa merasakan pembuluh darah binatangnya sendiri berubah menjadi naga juga. Saat naga itu mengaum di dalam tubuhnya, dia dapat dengan jelas merasakan darah binatang itu mengalir melalui tubuhnya, mengubah setiap inci tubuhnya. Untuk sesaat, itu bahkan membuatnya merasa seperti Phoenix neraka Eternal itu sendiri. Goldrock bersayap empatnya telah mengubah tubuhnya sebelumnya juga, tapi tidak sejauh ini. Ini pasti kekuatan dari Primordial Chaos Beast yang asli. Li Tianming tahu ini adalah kesempatan besar baginya. Jelas bahwa Li Tianming adalah pria yang berubah saat matanya bersinar. Setelah vena binatangnya tumbuh seukuran anak ayam, proses koneksi akan selesai, seperti penaklukan tingkat pertama dari tahap Beast Vein. Langkah selanjutnya adalah memanfaatkan teknik budidaya untuk menyerap energi spiritual dari langit dan bumi ke dalam pembuluh darah binatang mereka sebagai ki binatang. Kualitas ki binatang akan ditentukan oleh faktor-faktor seperti kualitas teknik dan darah dari binatang yang terikat pada kehidupan. Li Tianming menggunakan teknik terbaik yang tersedia di Flamehaven, teknik Dark Gold, untuk membuat Dark Gold Beast Ki. Saat dia sedang mempersiapkan teknik Dark Gold, anak ayam itu membentak, "Apa yang kamu lakukan? Sampah macam apa ini?" Petik 2. Maksud kamu apa? Li Tianming jelas bingung, karena sampah ini adalah teknik terbaik di Flamehaven. Diam saja dan biarkan saya memimpin kultivasi. Kami akan melakukannya dengan caraku, cara Eternal Infernal Codex. Petik 2. Apa? Sebelum Li Tianming bahkan bisa bereaksi, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Seekor binatang buas yang memimpin kultivasi, dan dengan teknik kultivasinya sendiri. Tetapi pada saat Eternal Infernal Codex mulai berjalan, dia menjadi jelas bahwa teknik Dark Gold memang hanya dapat digambarkan sebagai sampah. Setelah tidak berkultivasi selama 3 tahun penuh, sensasi bisa berkultivasi lagi membuat semangat Li Tianming membara. Sebelum dia menyadarinya, sepanjang malam telah berlalu, di mana Li Tianming dan anak perempuannya membuat terobosan ke tingkat ketiga dari tahap Beast Vein. Memang benar Li Tianming memiliki beberapa dasar. Namun, kecepatan seperti itu belum pernah terdengar di seluruh negeri. Bahkan tubuhnya menjadi tubuh neraka eternal, agak mirip dengan anak ayam kecil. Tubuh seperti itu memiliki kekuatan dan kecepatan yang luar biasa, apalagi potensi gila. Ki binatang ini dari tingkat ketiga dari tahap vena binatang, rasanya bahkan lebih kuat dari ki binatang yang saya miliki di tingkat kelima dengan teknik emas gelap. Saat Eternal Infernal Beast Ki mengalir melalui 3 pembuluh darahnya, Li Tianming membayangkan lava mengalir melalui tubuhnya. Ki binatang telah mengubahnya menjadi gunung berapi yang siap meletus kapan saja. Masih ada 9 telur lain di ruang hidup saya, dan salah satunya sudah menunjukkan tanda-tanda menetas, hanya saja belum ada retakan. Primordial Chaos Beast macam apa itu lain kali. Petik 2. Li Tianming dipenuhi dengan antisipasi tentang apa yang mungkin ditawarkan telur berikutnya, serta yang lainnya, kepadanya. Mungkinkah, secara kebetulan, bahwa dia telah memperoleh ke-10 Primordial Chaos Beast sebagai binatang yang mengikat hidupnya?
Saya pernah berpikir bahwa impian saya telah berakhir, bahwa saya tidak akan pernah bisa kembali. Bahkan dengan ibu saya yang menyemangati saya setiap hari, saya tidak bisa melihat harapan. Tapi, langit belum menyerah padaku, Li Tianming. Lin Xiaoting, Mo Qingqing, tunggu saja, saya akan kembali. Aku akan mendapatkan kembali semua yang telah kau ambil dariku. Dan tentu saja, hidupmu juga. Li Tianming menatap keluar jendela, memetakan semua yang ingin dia lakukan di masa depan. Yang terpenting, aku tidak bisa membiarkan ibuku terluka lebih jauh. Ibunya, Wei Jing, telah menjalani kehidupan yang penuh gejolak, dan pengusirannya dari Flamme Yellow Science Institute hanya memperburuk keadaan. Selama 3 tahun ini, semua penderitaan dan ketidakberdayaannya telah terukir dalam di benaknya. Bahkan setelah budidaya simbiosis berakhir dan anak ayam kecil sudah tertidur, Li Tianming masih berkultivasi. Hari ini adalah ulang tahun ibunya. Betapa bahagianya dia jika dia melihat saya bangkit kembali, dan bahwa saya memiliki masa depan lagi. Kekuatan untuk berkultivasi lagi juga berarti saya bisa mengumpulkan lebih banyak rumput roh jernih, yang seharusnya memperpanjang hidupnya lebih jauh. Sebagai anggota keluarga yang membesarkannya selama 20 tahun terakhir, yang diminta Li Tianming hanyalah melihat wajah riangnya. Namun, saat ini, keributan terjadi di luar rumah mereka. Sepertinya seseorang baru saja masuk ke rumah mereka. Wei Jing, Li Tianming, buka. Kami punya hadiah yang sangat besar untukmu.